Selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, kan pengalaman baru dalam mendengarkan novel, tata bahasa yang digunakan gampang dimengerti sehingga mudah untuk mengikuti ceritanya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Wajah Tantai Xuanzong suram dan menakutkan, mengetahui bahwa Ruyan Wuji sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Tapi tidak ada cara lain selain menunggu di depan gerbang gunung. Angin gunung menderu, mengacak-acak rambut panjang Tantai Xuanzong, dan wajahnya yang suram bisa dilihat semua orang. Dia memikirkan strategi Tan Yun, yang kini telah diterapkannya. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, sekte sucinya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kebencian sebelumnya dan penghinaan hari ini akan dibalas dengan penghancuran sekte abadi. Setelah lama menunggu, tiba-tiba terdengar suara mengejek. Kenapa sekte Master Tantai tidak memasuki sekte abadi? Kenapa dibiarkan menunggu di sini? Hahaha, suara mengejek itu dari seorang wanita yang datang dari langit. Tantai Xuanzong, 9 kepala divisi, Tan Yun dan murid lainnya melihat ke belakang dan terlihat perahu roh terbang turun dari awan. Di depan perahu roh, Kepala istana dari Istana Jiwa, Zugeyu, mencibir melihat ke bawah pada orang-orang dari Sekte Suci di puncak. Di belakangnya, gadis suci Nangong Yukin berdiri tegak. Kulit Nangong Yukin seputih salju, dengan anggun, memancarkan temperamen yang mulia dan dingin. Dia mengenakan gaun merah muda, yang membungkus sosoknya yang tinggi dengan indah. Kecantikannya mendebarkan semua mata yang memandangnya, begitu indah sehingga mereka hanya bisa mengagumi penciptanya. Hanya saja matanya menatap Tan Yun di puncak, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di kompetisi 4 keterampilan terakhir, dia terluka parah dan sekarat, dan dibawa pulang dalam keadaan pingsan. Zugeyu mengikuti kata-kata Tan Yun, dia buru-buru memberi Nangong Yukin pil tingkat tinggi, pil jiwa Guiyuan, dan Nangong Yukin bisa bertahan hidup. Namun, Zugeyu tidak memberitahu Nangong Yukin, Tan Yun yang memberitahunya cara menyelamatkannya. Tentu saja, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan terakhir kali tidak diizinkan memberitahu Nangong Yukin. Ketika Nangong Yukin bangun, Zugeyu memberitahu Nangong Yukin bahwa dia dan Tan Yun sama-sama terluka dalam pertempuran yang menentukan, dan keduanya sekarat. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin marah. Dia memutuskan, di Tanah Abadi adalah tempat kematian Tan Yun. Karena Istana Jiwa berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi 3 sekte kuno, maka Istana Jiwa mendapatkan kuota tempat untuk 3.000 murid. Pada saat ini, di belakang Nangong Yukin, 2.999 murid laki-laki dan perempuan yang akan berpartisipasi di Tanah Abadi semuanya berada di alam jiwa janin tingkat kesempurnaan, mereka memberi tatapan ganas, kejam, dan benci pada Tan Yun. Karena Zugeyu memerintahkan kali ini dalam Dia Tanah Abadi, mereka harus membunuh Tan Yun. Tan Yun merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia menatap para murid di belakang Nangong Yukin, mencibir dalam hatinya, Tanah Abadi adalah tempat kematian kalian semua, sekalipun kalian bersembunyi, aku akan menangkap kalian dan membunuh kalian satu persatu. Adapun Nangong Yukin, meskipun Tan Yun merasakan niat membunuhnya terhadap dirinya sendiri, Tan Yun tidak bisa memiliki niat sedikit pun untuk membunuhnya. Karena Tan Yun ingat bahwa ketika dia menghadapi situasi hidup dan matinya beberapa bulan yang lalu, dia jatuh di sampingnya dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Saat itu, Tan Yun melihatnya dia hampir mati, dia menangis dengan sakit hati, seolah-olah dia akan kehilangan orang terdekat. Sejak saat itu, Tan Yun memutuskan untuk mencari tahu penyebabnya. Apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Nangong Yukin? Apakah ini di kehidupan lampau atau kehidupan ini? Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan membunuh Nangong Yukin. Setidaknya dia tidak akan pernah membunuhnya sampai dia benar-benar menemukan sumber kesedihan yang tak dapat dijelaskan seperti itu. Ketika kekosongan itu sedikit beriak, Zugeyu menerbangkan perahu roh ke bawah di samping perahu sekte suci di puncak. Tantai Xuanzong melirik Zugeyu dengan dingin, lalu menoleh dan mengabaikannya. Zugeyu mendengus dingin, lalu menatap Tan Yun dengan muram. Pada saat ini, 2 murid Xianzong abadi yang duduk bersila di bawah prasasti batu gerbang gunung segera berdiri dengan hormat dan membungkuk dan berkata, Junior menyapa kepala istana Zuge, harap tunggu sebentar. Master Sekte saya akan segera datang.
Tantai Xuanzong melihat sikap kedua murid terhadap Zugeyu, dan kemudian mengingat cara mereka memperlakukan dirinya tadi, niat membunuh Xuanzong muncul terhadap dua orang ini. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong berteriak, "1 jam yang lalu, kalian berdua berbisik dan mempermalukan Master Sekte ini. Sekarang Master Sekte ini telah memberi kalian waktu 1 jam untuk melihat apakah kalian akan mengakui kesalahan kalian pada Master Sekte ini. Jika kalian mengakui kesalahan, Master Sekte ini tidak akan mengingatnya lagi. Tetapi tanpa diduga, 1 jam berlalu dan kalian masih tidak tahu bagaimana cara bertobat." Begitu suara itu terdengar, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba tubuh kedua orang itu meledak ketika kedua murid itu berteriak, dan erosi daging dan darah dan massa kabut darah diterbangkan oleh embusan angin. Pada saat ini, langit di atas puncak melonjak, ruang perlahan-lahan berputar, dan dalam sekejap, gerbang waktu dan ruang yang mengarah ke alam rahasia abadi berubah. Wajah tua Ruyan Wuji memerah semerah-merahnya, suaranya rendah dan berkata, "Master Sekte Tantai, mengapa kau membunuh murid dari Sekte Abadi?" Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, "Saudara Ruyan tiba tepat pada waktunya. 1 jam yang lalu, murid-murid Sekte Abadi yang menjaga gerbang gunung berbicara kasar kepada Master Sekte ini, dan Master Sekte ini menghukum mereka untukmu." Setelah itu, Tantai Xuanzong menatap langsung ke Ruyan Wuji. Sepertinya saudara Ruyan tidak puas dengan tindakanku ini. Ruyan Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, apa yang Master Tantai katakan? Karena mereka tidak menghormatimu, mereka harus dibunuh." Ruyan tampak dingin. Tetapi dia mencibir dalam hatinya, "Tantai Xuanzong, begitu kalian masuk ke tanah abadi, murid Sekte Abadiku dan murid Istana Jiwa akan bergandengan tangan untuk membunuh 1000 murid Sekte Sucimu. Pada saat itu, akan ada saat di mana kau ingin menangis tanpa bisa mengeluarkan air mata." Diam-diam di sini, Ruyan Wuji tersenyum pada Zugeyu dan Tantai Xuanzong. "Tolong, kalian membawa murid-murid." Setelah itu, Ruyan naik dengan awan biru tak terbatas dan melesat ke gerbang ruang dan waktu dalam kehampaan. Zugeyu mengemudikan perahu roh, mengikuti dari belakang. Tantai Xuanzong mencibir saat dia mengendarai perahu roh ke langit, melaju ke gerbang ruang dan waktu, dan memasuki wilayah rahasia abadi. Misteri abadi menempati area seluas 30 juta li. Ada banyak danau, sungai, dan air terjun peri dalam misteri. Dengan aura kaya surga dan bumi, dan kabut dan awan yang mengalir. Itu menarik keajaiban alam yang bukan negeri dongeng, tetapi lebih baik dari negeri dongeng. Murid-murid Sekte Suci tidak lagi melihat keindahan alam Sekte Abadi. Mata mereka menatap ke depan, dan 3000 murid di perahu roh Istana Abadi Jiwa, mata mereka penuh semangat juang. Di hati 3000 murid Istana Jiwa termasuk Nangong Yukin, dibawa usaha bersama mereka dan 2000 murid Sekte Abadi, murid-murid Sekte Suci pasti akan dibantai. 3 jam kemudian, malam terlihat tanpa bintang, tapi itu tidak mempengaruhi pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Wuji secara pribadi mengirim Zugeyu dan para tetua dan murid lainnya ke aula VIP yang mewah dan megah, dan secara pribadi menjamu mereka. Ini adalah cara Sekte Abadi memberikan keramahan tertinggi mereka. Dibandingkan dengan orang-orang dari Istana Jiwa, orang-orang dari Sekte Suci terlihat sangat menyedihkan. Atas perintah Ruyan Wuji, secara acak meminta seorang penatua untuk membawa Tantai Xuanzong, 9 kepala divisi, dan para murid ke Gunung Peri tempat Tan Yun dan yang lainnya tinggal beberapa bulan yang lalu ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Gunung itu masih sama seperti beberapa bulan lalu, ditumbuhi rumput liar. Adapun makanan dan anggurnya, semakin berkurang. Tantai Xuanzong melihat ke rumah-rumah sederhana tidak jauh, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berpikir dengan kejam, ketika Master Sekte ini akan memandikan Sekte Abadi dengan darah di masa depan, aku akan memenjarakan Ruyan Wuji di sini dan pelan-pelan menyiksanya sampai dia mati. Setelah mengambil keputusan, Tantai Xuanzong membiarkan 9 kepala divisi dan ribuan murid beristirahat dengan bebas selama 1 malam. Setelah itu, Tantai Xuanzong memanggil 9 kepala divisi bersama-sama, dan tidak tahu harus berkata apa. Para murid Jiumai berkumpul dan mulai mendiskusikan berbagai strategi untuk menghadapi kedua musuh mereka besok. Setengah jam kemudian, sebuah suara dingin terdengar dari langit, "Tan Yun, kita bertemu lagi." Setelah beberapa saat, di bawah gelap malam, 7 orang muda dan 3 murid perempuan yang seperti bunga dan batu giok, dan di seluruh negeri, berjalan menuju Tan Yun di depan murid dan Mai.
Pria itu mengenakan jubah emas dan wajahnya seperti batu giok mahkota. Dia cukup tampan. Pria ini tidak lain adalah tuan muda dari Sekte Abadi, Ru Yanchen. Pada saat ini, Ru Yanchen tampak seperti serigala lapar, dengan tatapan tajam berhenti 10 kaki di depan Tan Yun. Selama masa penyembuhannya, setiap kali dia memikirkan adegan perlakuan kejam terhadapnya setelah Tan Yun mengalahkannya dalam pertempuran yang menentukan dengan Tan Yun beberapa bulan yang lalu, dia bermimpi membunuh Tan Yun. Ketika Tan Yun dan dia bertarung dengan tegas, dia tidak hanya merobek seluruh lengan kiri Ru Yanchen, tetapi juga mencekik leher Ru Yanchen dengan satu tangan, dan mematahkan tulang rusuknya dengan tangan yang lain, meraih jantungnya dan menggunakan nyawanya untuk mengancam ayahnya. Pada akhirnya, Ruyan Wuji berjanji untuk membiarkan murid-murid dari Sekte Suci dalam waktu 100 tahun untuk tetap mendapat tempat memasuki Tanah Abadi melalui kompetisi 4 keterampilan. Bagi Ru Yanchen, ini sangat memalukan. Yang membuatnya semakin marah adalah wanita yang dia kagumi, Nangong Yukin, hampir dibunuh oleh Tan Yun. Hari ini, 6 pria dan 3 wanita yang berdiri di belakang Ru Yanchen, mereka yang bersama dia adalah 9 kekuatan teratas di gerbang dalam Sekte Abadi. Tan Yun menamparkan bibirnya, melirik Ru Yanchen, dan berkata sambil menyeringai, "Jadi itu Tuan Muda Ruyan. Sekte Abadi benar-benar memiliki orang-orang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Terakhir kali aku membuatmu hampir mati dan sekarat, tapi aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, kau akan hidup kembali. Saya mengerti, Tuan Muda Ruyan, Anda pasti datang untuk berterima kasih kepada saya. Terima kasih karena tidak mencekik Anda hingga matikan." Setelah mendengarkan itu, Ru Yanchen mengepalkan tinjunya, mencicit, menggertakkan giginya dan berkata, "Tan Yun, Tuan Muda ini tahu bahwa Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda memiliki mulut yang buruk. Tuan Muda ini datang untuk memberitahu Anda. Di Tanah Abadi, dimanapun kau bersembunyi, Tuan Muda ini akan menangkapmu. Pada saat itu, Tuan Muda ini akan memotong lidahmu, mencungkil matamu, dan perlahan menyiksamu. Juga, Nangong Yukin cepat atau lambat akan menjadi wanitaku, kau hampir membunuhnya di awal. Dengan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Hati Tan Yun tenggelam. Apakah Nangong Yukin telah setuju untuk bersamanya? Tepat ketika Tan Yun masih memikirkan itu, Ru Yanchen menoleh dan pergi. 9 pria kuat dari pintu dalam yang dia bawa, 6 di antaranya anak muda, mengacungkan jari, menunjuk ke arah Tan Yun dengan seringai, dan pergi. 3 murid perempuan melirik Tan Yun dengan dingin sebelum menghilang ke dalam malam. Tan Yun mengesampingkan keraguannya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Potong lidahku, gali mataku, dan siksa aku perlahan." Hahaha. Keesokan harinya, pada waktu yang sudah ditentukan, tempat perlindungan ruang waktu abadi terletak di sisi barat gerbang bagian dalam Sekte Abadi, di antara pegunungan yang menjulang 500 mil jauhnya. Tempat perlindungan ruang waktu memiliki radius ribuan meter, dan ada meteorit ruang waktu berwarna merah darah di lapangan. Di tengahnya, ada platform tinggi melingkar dengan radius 100 meter. Di kursi nomor 1, Ruyan Wuji dan ratusan tetua dari gerbang dalam dan gerbang abadi dari Sekte Abadi sedang duduk. Di kursi nomor 2, Zhuge Yu dan 9 tetua dari gerbang dalam Istana Abadi duduk di antara mereka. Di kursi ketiga, Tan Tai Xuanzong duduk dengan tenang. Duduk di sampingnya adalah 9 kepala divisi termasuk Sen Subing dan Murong Sisi. Pada saat ini, di bawah platform tinggi melingkar, 3.000 murid Istana Jiwa yang dipimpin oleh Nangong Yukin berdiri dengan tenang. Istana Jiwa menggunakan teknik kultivasi berpasangan. Oleh karena itu, di antara 3.000 murid yang datang ini, ada sebanyak 1.000 pasangan kultivator. Di sisi kanan dari 3.000 murid Istana Jiwa, ada 2.000 murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi. Di sebelah kanan semua murid Sekte Abadi, ada 1.000 murid Sekte Suci termasuk Tan Yun. Dana ada lebih dari 2 juta murid gerbang dalam Sekte Abadi, semuanya menjadi penonton. Pada saat ini, Ruyan Wuji bangkit dari kursi, dan suara lama bergema di ruang waktu abadi yang besar. "Hari ini kita bertemu lagi di sini, di hari pembukaan Tanah Abadi setiap 3 tahun, Master Sekte ini berharap 3 sekte kuno dapat memperoleh manfaat yang besar. Seperti yang kita semua tahu, jurang pemakaman dewa di Tanah Abadi adalah rumah harta karun bagi Sekte Abadiku, dan ada harta langka surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tanah Abadi adalah medan perang kedua para dewa di zaman kuno. Itu juga merupakan lokasi dewa keadilan dan dewa kejahatan. Tanah Abadi itu suci dan khusyuk.
Benua hukuman surgawi kita dapat memiliki kemakmuran dan kesejahteraan hari ini, dan itu semua sebagai imbalan atas kehidupan Dewa Keadilan. Sekarang, dengan perintah Master Sekte ini, semua orang mengheningkan cipta selama 3 napas dan menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada para dewa. Begitu suara itu jatuh, Ruyan Wuji berlutut terlebih dahulu dan menutup matanya. Segera setelah itu, para tetua dari Sekte Abadi, Tantai Xuanzong, 9 kepala divisi, Zugeyu dan para tetua lainnya dari Istana Jiwa, semua bangkit dan berlutut, menutup mata mereka dan terdiam. Di bawah Menara Giok, lebih dari 2 juta murid Sekte Abadi, dan 6.000 murid dari 3 sekte kuno di bawah platform tinggi, semuanya membungkuk dalam diam. Pada saat ini, wajah semua orang mengungkapkan makna yang saleh. Pada saat ini, Tan Yun merasakan sakit hati, karena Dewa Keadilan yang mati di Tanah Abadi adalah dewa bawahan Tan Yun. Oke, segitu dulu ceritanya di video ini, kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.